Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hanan Official, teman-teman. Salam sehat semua, berkah rezekinya dan semuanya untuk kebaikan ya. Hari ini kita akan mengulas tentang salah satu kasus ya. Biasanya kami atau saya itu tidak pernah mengulas tentang kasus lain sepak bola Indonesia. Hari ini saya tergugah karena salah satu kasus di Cirebon yang terkait dengan pembunuhan yang hukumannya juga tidak main-main, teman-teman. Seumur hidup bahkan bisa hukuman mati. Kasus Vina Cirebon, teman-teman. Terjadi di 2016, 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang kasusnya tercuat lagi, muncul gara-gara salah satu video kerasukan. Katanya sih almarhum dari Vina, korban tersebut. Nah, sekarang kepolisian ternyata diumbang-ambingkan dengan beberapa kasus. Ada yang kasusnya yang sangat berat juga, melibatkan Yassin Limpo, juga melibatkan kasus Vina ini, sampai sekarang masih belum begitu terang ya. Apalagi informasi yang ditangkap kemarin dari Polda Jabar itu salah satu kuli bangunan yang bernama Peggy ya, yang katanya sih ada 3 DPO, yang 2 hilang atau fiktif, tapi yang satu nama Peggy ini tetap ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Oke, kita mulai dari informasi dari iNews TV ya. Ini setelah korban dimakamkan baru penyelidikan pembunuhan. Nah, ini semakin ribet, teman-teman. Kalau korbannya sudah meninggal, dikuburkan, penyidikan baru dimulai. Itu kayak visum, kayak bukti-bukti penganiayaan, apabila terjadi penganiayaan ya. Apalagi informasi yang kami dengar, Vina itu sempat diperkosa, bahkan sempat dipukuli oleh geng jelas atau geng motor di Cirebon sana ya, teman-teman. Kalau sudah dimakamkan baru dibongkar. Lah, dulu gimana untuk penangkapan tersangka itu dari kasus-kasus tersebut? Kan harus ada scientific crime investigation, kata Pak Kapolri ya, harus benar-benar fix kalau untuk memutuskan suatu tersangka. Apalagi saya dapat info kan dari berita-berita itu ada 7 atau berapa tersangka itu ya, yang divonis seumur hidup, salah satu bebas bernama Saka ya. Nah, itu kalau korban sudah dimakamkan baru penyelidikan dimulai, yaitu agak ribet itu ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, ini hari ini sejumlah pengacara Peggy Setiawan bakal menghadap Komnas HAM dan DPR bahas carut-marut kasus Vina Cirebon. Nah, menilai kasus penangkapan Peggy Setiawan ini, sejumlah pengacara akan menghadap ke Komnas HAM dan DPR karena carut-marut kasus Vina Cirebon. Memang banyak saksi-saksi yang memberatkan Peggy, yang memberatkan salah satu kuli bangunan tersebut, teman-teman. Karena salah satu orang tua tersangka, Bapak Ibtu Rudiana, kalau tidak salah, itu sempat menangkap salah satu kelompok, akhirnya dijebloskan di penjara. Ibtu Rudiana ini sebenarnya dari Reskoba ya, dari res unit narkoba, tapi dia mengintegrasi salah satu kelompok, katanya sih pembunuh Vina dan anaknya tersebut, bukan reskrim ya yang mengintegrasi, tapi Reskoba dari Pak Ibtu Rudiana. Nah, menurut saya ini harus dibela oleh beberapa Komnas HAM, soalnya dari beberapa bukti dan beberapa fakta yang diajukan kepolisian Polda Jabar belum kuat, teman-teman, untuk menetapkan Peggy Setiawan itu alias Peron ini, yang anak kuli bangunan ini, sebagai tersangka. Cuma berdasarkan foto, berdasarkan ijazah, kan banyak nama-nama Peggy yang ada di Cirebon sana. Tidak menutup kemungkinan Peggy yang lain
Apa mungkin bagi anak kuli bangunan itu sebagai tersangkanya? Ada saksi dari orang tua, teman, dan kerabatnya bahwa Peggy ada di Bandung waktu itu, waktu kejadian. Tapi Pak Polisi tetap menetapkan Peggy sebagai tersangka dengan bukti-bukti foto dan lain-lain. Terus di ayubandung.com ini ungkap kebenaran kasus Vina Cirebon, dua pengacara Prabowo ini bakal bela Peggy Setiawan. Sosoknya punya reputasi tinggi. Yusril Iza Mahendra dan Uto Hasibuan diusulkan menjadi pengacara Peggy Setiawan. Ini semakin rumit. Ini semakin banyak apa itu kuasa-kuasa hukum yang tersohor membela Peggy Setiawan ya. Karena ya kita tahu lah Peggy ini bukan kok Peggy yang di apa itu ya, yang dianu pembunuhnya Vina ya. Dia anak kuli bangunan dari keluarga yang kurang berada. Ya maaf, bukan kami merendahkan sosok Peggy. Memang kalau insting kami pribadi bukanlah Peggy Setiawan tersebut yang ditangkap sebagai pelakunya ya teman-teman. Mungkin jangan sampai lah Pak Polisi itu segera menutup kasus ini dengan tertangkapnya Peggy ini. Biar kasus ini segera tertutup ya teman-teman. Saya tidak menginginkan hal seperti itu. Karena harus dibuktikan dengan beberapa bukti yang kuat. Soalnya kasihan, hukumannya bukan main-main ini teman-teman, seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati sosok Peggy ini ya. Terus kita baca lagi ini pengacaranya Peggy. Tony menilai terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak berdasar dalam kasus ini. Seperti ciri-ciri yang ada di DPO berbeda dengan Peggy yang ditangkap. DPO oleh Polda Jawa Barat dengan ciri-ciri rambutnya itu keriting, umurnya 22 tahun, dan pada 2016 30 tahun di 2024 ini. Kemudian tinggalnya di Banjarwangun, tapi kenyataannya yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting. Kemudian umurnya juga bukan 28 tapi 30 tahun. Nah, kemudian tinggalnya juga tidak di Banjarwangunan, melainkan di Kepongpongan, Cirebon, ungkap Pak Tony ya. Nah, ini untuk masalah DPO teman-teman. Setahu saya, sepemahaman saya, DPO itu muncul disebabkan karena beberapa saksi yang mengutarakan kalau DPO itu ini A gitu. Tapi sebelum munculnya DPO ini harus ada pemanggilan selamat sebanyak 3 kali di tahun tersebut. Kalau Pak Kepolisian itu menetapkan seseorang tapi tidak ada kejelasan, tapi dengan ciri-ciri dan foto loh ya, tidak lupa foto harus tertera, terus sketsa ataupun nama, alamat, ciri-ciri khusus itu harus wajib terlampir di proses DPO tersebut. Nah, ini pada kasus Peggy ini kita lihat untuk rambutnya itu keriting di DPO ya, tapi Peggy yang ditangkap itu enggak keriting. Itu satu. Yang kedua, umurnya 28. Nah, sekarang 30 tahun. Dan kemudian tinggalnya di Banjarwangunan. Tapi saat ini Peggy bertinggal di Kepongpongan, Cirebon. Sangat jauh berbeda teman-teman. Gimana pendapat teman-teman? Apakah ini memang Peggy yang disangkakan ke Bapak Polisi atau bukan? Kalau menurut kami itu bukanlah Peggy yang sebenarnya. Saya nggak mengiyakan ya. Cuma beberapa bukti kami menilai untuk kasus Peggy ini banyak kejanggalan sekali. Puluhan advokat sudah ajukan diri jadi pengacara Peggy Setiawan lah. Ini dari Tribun Jawa Barat. Advokat, pengacara juga membela Peggy semua. Ini sangat seru nanti di pra-peradilan nanti ya. Yang katanya hari ini kan sudah diundur karena penyidik tidak datang di pengadilan. Ada apa? Kenapa tidak datang? Biar segera kasus ini terungkap. Apa tidak datang itu biar prosesnya segera P21 agar dilimpahkan di pengadilan. Nah, itu yang kita takutkan ya. Selama ini kuasa hukum dan advokat yang membela Peggy sangat bersemangat untuk memberikan bukti-bukti kalau Peggy ini bukan pelakunya ya. Terus Polda Jabar siap hadapi gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Itu katanya siap sih. Ternyata kok
nggak datang para penyidiknya, ini gimana ini Pak polisi ini ya, tolong diberi kejelasan konferensi pers. Dan selanjutnya sidang pra peradilan pengisian direncanakan 24 Juni 2024. Polres Jabar siapkan bukti kuat. Ternyata tidak datang penyidiknya. Nah ini yang bikin kita jadi tanda tanya besar ya teman-teman. Ternyata sidang diundur kayaknya di 1 Juli nanti ya. Di Kompas Cirebon, Kompas TV ya, kuasa hukum 2 terpidana Titin Prialianti membeberkan fakta persidangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Titin menyebut dalam fakta hukum, dari alat bukti dan hasil forensik korban Eki tidak ada luka tusuk senjata tajam, melainkan mengalami luka patah tulang leher belakang. Faktanya, dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada dan perut, tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Ujar Titin ditemui di Cirebon Sabtu kemarin. Titin menambahkan, begitupun dengan korban Vina dalam menyebut bahwa terdapat luka patah tulang di bagian belakang akibat benturan, tidak ada luka tusukan. Aduh, ini semakin parah. Di peradilan kita mendapatkan informasi di BAP kalau Vina ini dan Eki ini terdapat luka tusukan dan benda tajam, ternyata tidak ada bekas-bekas luka tusukan. Ada apa ini penyidikan itu di 2016 itu sangat murat-marit ya. Ya Allah, moga-moga segera diketemukan pelaku yang sebenarnya tentang Peggy Setiawan ini. Dan ini salah satu sosok yang mungkin lagi booming ya, lagi terkenal di TikTok maupun di YouTube, Bu Widya. Kita baca bersama-sama. Widya sebut sebagai Direktur Netizen Indonesia, bongkar kasus Vina dan narkoba. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki yang masih menjadi polemik di masyarakat kini mendapatkan perhatian baru dengan munculnya sosok bernama Widya. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah pada akun YouTube Indonesia, Widya mengklaim bahwa kasus ini terkait dengan bandar narkoba besar. Ini saudara-saudara, teman-teman sekalian, bisa saja memang ada benarnya Bu Widya mengatakan hal seperti itu. Karena apa? Pak Rudiana, orang tua Eki, itu bekerja di kepolisian dengan bagian Reskoba, narkoba ya, menangani kasus tersebut. Ada kemungkinan memang kasus ini tidak hanya pembunuhan semata, cuma melibatkan dengan bandar-bandar besar yang sangat berpengaruh di Indonesia. Yang kami takutkan itu menyokot beberapa petinggi kepolisian, jenderal-jenderal bintang 3, bintang 4. Itu yang saya khawatirkan. Akhirnya kasus ini tidak bisa terselesaikan atau terkuak secara benar dan adil. Kasihan orang-orang yang tidak bersalah menerima hukuman bahkan seumur hidup ataupun hukuman mati. Terus ini teman-teman, oke, saya doakan semoga kasus ini cepat terselesaikan dan terjawab dengan tertangkapnya pelaku yang sebenarnya. Untuk Bapak Kapolri, saya mohon segera memberikan tindak lanjut yang sesuai harapan rakyat Indonesia. Demikian jumpa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.